Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 3 ayat 10 dengan judul perikop anak-anak Allah. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Yohanes melanjutkan nasihatnya berkaitan dengan menghadapi penyesat yang muncul pada akhir zaman dengan tetap tinggal dalam Kristus dan senantiasa melakukan kebenaran. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 28 sampai 29. Tinggal di dalam Kristus sebenarnya mungkin dilakukan oleh para pengikut Kristus sebab setiap kita lahir dari Allah melalui pertobatan dan kelahiran baru. Proses inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah dan dapat bersekutu erat dengan Allah. Rasul Yohanes memuji kebesaran kasih Allah yang memungkinkan proses pengangkatan ini terjadi pada diri orang berdosa. Saudara, kehormatan yang Allah beri melalui pengangkatan diri kita sebagai anak-anaknya tidak hanya memberikan setiap kita martabat yang baru di dalam Kristus, tetapi juga ada dua tanggung jawab besar. Apa itu? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Pada ayat 3 dituliskan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menegaskan kembali satu fakta bahwa Allah itu kudus dan tidak ada dosa atau kecemaran yang dapat tinggal bersama-sama dengan Dia. Setiap kita yang berharap untuk hidup bersama-sama dengan Allah harus mengusahakan kekudusan dan bertumbuh dalam anugerah-Nya. Cara untuk mengusahakan kekudusan adalah belajar untuk taat pada perintah-perintah-Nya serta melakukannya dengan tulus hati. Seseorang yang lahir dari Allah juga akan memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankan perintah-perintah-Nya sebab pikirannya diterangi oleh firman Tuhan, sehingga ia akan berjuang menentang dosa. Lalu tanggung jawab yang kedua adalah mengasihi saudara seiman.
Bapak Ibu Saudara, pada ayat 10b Rasul Yohanes menuliskan bahwa seseorang yang tidak lahir dari Allah akan membenci saudara seiman lainnya. Antitesis dari pernyataan ini adalah orang yang lahir dari Allah akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita semua, orang berdosa melalui kematian anaknya di kayu salib. Dengan demikian, dalam suatu komunitas rohani, maka kasih, kebaikan, kesabaran, dan lain sebagainya akan menjadi karakteristik sifat yang ditunjukkan oleh anak-anak Allah yang hidup bersama di dalam komunitas tersebut. Saudara, status kita sebagai anak-anak Allah merupakan sebuah kehormatan yang Allah beri bagi setiap kita. Sehingga dengan penuh tanggung jawab dan didasarkan kasih kepada Allah, marilah agar setiap kita hidup dalam kekudusan dan menunjukkan kasih kepada sesama. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sebagai anak-anak Allah, apakah kehidupan kita telah diwarnai kekudusan dan kasih kepada sesama? Mari berjuanglah dalam mengusahakan kekudusan dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, kita memiliki pengharapan untuk dapat hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari lagi Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau memberikan martabat yang baru kepada setiap kami. Kami yang adalah orang berdosa, Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mari di dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Allah. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemauan yang lebih besar lagi untuk kami bisa melaksanakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bisa hidup dalam kekudusan dan kami juga belajar untuk terus mengasihi sesama kami, mengasihi saudara seiman kami Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, di dalam perjalanan rohani kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau terus akan membentuk kami untuk menjadi serupa dengan gambaran putra-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya juga Engkau mempercayakan hari ini karena Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Tolong lindungi orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dan tolong sertai kami juga Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.